Hari ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel prakteknya ya. Besok di hari Jumat kita belajar modulnya dengan LaTeX. Modul Mendeley atau Zotero saya belum tahu. Pokoknya kita besok bahas 2 modul. Hari ini bahas prakteknya. Praktek yang akan saya ajarkan adalah praktek apa yang tertulis di modul dan praktek yang kira-kiranya teman-teman akan gunakan di dunia perkuliahan seperti itu. Jadi di modul biasanya kan memang kalau teman-teman sudah baca, sebentar ya, ada kendala. Kendala di Missuniar, saya bantu dulu. Salah. Sebentar ya. Saya telepon sebentar. Kameramu? Ya kemarin tuh ya kayak gini, cuma sempat nyala terus mati, nyala mati, makanya aku bingung. Dia kayak gak support, kayak like kena itu kan itu dia gak game nyala loh, ireng kabeh menurut nih. Enggak ketutupan sama sesuatu, tak coba arahin ke itumu, ke laptopmu. Oh iya, dia aku iki apa lah misalnya gelap itu dia gak mau nyala, itu mau coba lho, tak pancing center loh dia nyala. Loh, tak pancing center dia belum nyala. Aku nggak kelihatan. Oh iya, Sih. Ya apa sih caranya? Loh, mati ya. Coba Mati. itu hidup kok, kameranya hidup karena hijaunya nganu. Itu aja, kiri setting. Ikutin aku, kiri bawah gambar video itu diklik panahnya. Terus video setting. Terus deketin, nggak kelihatan aku. Untuk coba USB-nya diganti. Oke, ke bawah. Di scroll ke bawah. Sudah. Advance. Coba video rendering mode-nya diklik. Video apa? Rendering method bawah. Atas, yaitu tengah. Biarin di auto ya. Coba di back. Terus dia padang mau nyala itu karena dia peteng, jadi kayak gak gelem nyala ngono lho. Kemarin ya ngono. Pas peteng deh mati, kayak otomatis mati deh. enggak, itu kameranya emang kamera laptop, dia enggak terlalu bagus. Cahayanya berarti kurang berarti. Iya mas. Ya wis, berarti di flash aja waktu dokumentasi. Kamu nih di flash ketika dokumentasi. Sisanya ketoknya enggak apa-apa deh, kita enggak harus on cam deh. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar hal-hal yang akan kita gunakan di perkuliahan dan apa yang sudah diajarkan di modul. Kurang lebih apa yang teman-teman akan biasa menggunakan adalah nanti ketika di kepanitiaan. Di kepanitiaan itu teman-teman akan membutuhkan Excel untuk alat bantu ya, penyelesaian kebutuhan gitu. Contohnya gitu, misalkan teman-teman membuka pendaftaran seminar atau pendaftaran pelatihan atau pendaftaran apapun ya, yang kemudian teman-teman akan mengirimkan sebuah informasi kepada pendaftar. Tapi sayangnya karena misalkan di kondisi teman-teman pesertanya itu tidak terbiasa menggunakan email,
Misalkan teman-teman ketika KKN atau ketika nanti ketika di sekolah misalkan tidak terbiasa menggunakan email, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel untuk bisa membantu cara untuk membantu menghubungi para peserta. Menghubunginya nanti via WhatsApp. Tetapi bagaimana teman-teman menggunakan Excel agar memudahkan WhatsApp itu nanti saya ajarkan. Ya sama halnya saya masukin teman-teman dalam satu grup yang sama ini dibantu oleh Microsoft Excel. Jadi dari data yang saya punya dari Microsoft Excel itu saya bisa memiliki kontak atau menyimpan kontak nomor telepon teman-teman secara serentak gitu, tidak harus di save satu-satu. Itu salah satu kebutuhannya. Terus habis itu kebutuhan lainnya, misalkan teman-teman kemarin aja ya. Oh ya, database-nya itu kurang rapih, kurang baik, maka bagaimana cara merapikan database dan seterusnya. Nah, itu nanti yang saya ajarkan mungkin tidak bisa membuat kita menamatkan Excel ya, karena memang Excel ini luas sekali ranahnya, jangkauannya, tidak seperti Word atau PowerPoint. Dia tidak terbatas gitu. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang spesifik di perkuliahannya teman-teman, misalkan di BKI, itu pasti nanti akan, kalau misalkan memang membutuhkan aplikasi Excel ya, itu nanti pasti akan diajarkan di perkuliahan, tetapi spesifik gitu. Tapi di kelas ICT ini kita tidak secara spesifik, kita tidak secara keseluruhan membahas Excel, kita hanya membahas hal-hal yang teman-teman butuhkan dan terkait apa yang dituliskan di modul. Nah, kemudian ketika kita melihat modul, sebenarnya di sini ada perkenalan ya Microsoft Excel bagian-bagiannya sama seperti PowerPoint dan Word kemarin. Tapi di sini di bawahnya juga ada beberapa cara penggunaan dari Microsoft PowerPoint, di mana penggunaan itu kemudian yang akan saya ajarkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana teman-teman menggunakan menggunakan Excel itu secara rapi, secara pemformatan. Nah, di sini ada beberapa format yang memang khusus yang memang tersedia di Excel. Ada format umum, terus habis itu angka, ada mata uang dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bagaimana cara pemformatan. Saya sambil ngelihatin ya, saya ajarkan sesuai dengan modulnya, supaya tidak terlewat, karena nanti ini kurang lebih praktikumnya teori atau logika penggunaan aplikasinya itu diuaskan menjadi soal UAS. Jadi saya ajarkan bagaimana cara prakteknya. Nah, di Microsoft Excel sebenarnya teman-teman mungkin beberapa sudah mempelajari, sudah memahami bagaimana cara penggunaan dari penggunaan dasar dari Microsoft Excel. Tetapi di sisi lain juga ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman tidak ketahui secara langsung, dalam artian istilah detailnya atau istilah lengkapnya seperti apa teman-teman tidak ketahui secara langsung. Oke. Jadi untuk modul yang pertama itu ada autofill. Jadi teman-teman cara untuk membuat nomor urut atau identitas yang berurutan itu saat ini sudah bukan saat ini sih, dari dulu kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel secara mudah dalam hal tersebut. Misalkan kita mau membuat nomor urut dari 1 sampai 100 gitu. Nah, kita bisa melakukan autofill dengan cara drag and drop ya, menyeret kotak kecil ini di bawah atau tulisan autofill ini. Ini pemformatan ya, bukan autofill. Ini nanti kita tinggal drag and drop ke bawah seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu, tapi ini namanya autofill. Dan autofill ini tidak hanya dengan cara ditarik. Ini mungkin teman-teman kalau narik gini, kalau datanya ribuan kan capek ya. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman di sini sudah ada data, terus habis itu di sebelah kirinya kita mau ngisi data gitu. Misalkan saya coba ulangi ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak harus tarik ke bawah, tapi cukup klik 2 kali gitu. Dia sudah bisa mengisi otomatis sesuai data di sebelah kanannya. Itu salah satu fitur autofill. Jadi misalkan
kita sudah punya data dari Google Form. Data dari Google Form kan saya tunjukkan ya, misalkan ya. Data dari Google Form seperti ini. Misalkan ini saya download dulu supaya bisa di Excel kan. Mana ya Gil? Oh ini. Nah, di sini tidak ada nomor urut ya. Berarti kita mau memberikan nomor urut. Nah, autofill ini bisa ini untuk menambahkan kotak di sebelah kirinya, itu kita klik insert. Nanti keluar. Nah, ini nanti dikasih keterangan nomor misalkan. Terus setelah itu kita mau mengisi nomor urut gitu dari 1 sampai 2. Nah, ini pemformatan ya, termasuk salah satunya pemformatan. Kenapa kita mengeklik 1 dia munculnya tanggal tahun 1900. Ini tahun 1900 ini tahun yang bisa bukan tahun ya. Penanggalan yang penanggalan awal di Microsoft Excel seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kepengen melakukan penanggalan di bawah tahun 1900 itu Excel tidak bisa kalau nggak salah. Untuk nganunya tidak terbatas, untuk ke seterusnya tidak terbatas. Nah, ketika kita klik 1 keluarnya tanggal ini biasanya karena pemformatannya itu pada tanggal, pada date ini ya. Nah, ini kita bisa klik nomor biasa. Terus di sini kan ada koma ya, koma yang dipisahkan oleh titik. Ini bisa kita hilangkan komanya. Nah, ini ada 1 2. Nah, untuk autofill ini biasanya kita drag and drop gini ya. Tapi ini capek kalau misalkan mau ke bawah soalnya jumlah datanya ada 240. Nah, ini caranya adalah kita bisa double klik di kotak ini gitu. Nah, ketika kita autofill maka kita bisa mempermudah untuk mengisi data apabila data itu berurutan. Atau cara lainnya adalah misalkan teman-teman kepingin membuat nomor urut gitu ya secara lengkap, ini teman-teman bisa blok satu cukup 1 ini, terus kita memilih menu fill, terus bisa flash fill, dia memberikan identitas khusus gitu. Jadi identitasnya ini ada super coret-coret. Nah, udah dihapus sama adik. Oke, makasih Mas. Makasih Mbak, sorry lupa. Teman saya adik cowok soalnya. Nah, ini bisa fill dengan ke bawah. Cara fillnya itu fill terus habis itu series. Nah, kita bisa tuliskan dari 1 sampai nomor yang kita inginkan. Misalkan 56. Nah, nanti dia row kalau ke bawah, kolom kalau ke kanan. Terus linear, tanggal, autofill, dan crowd ini fitur yang tersedia. Ini kalau kita mau mengurutkan tanggal, terus mau mengurutkan crowd ini apa saya lupa. Autofill ini kalau diotomatiskan. Nah, nanti tinggal di OK, saya salah. Di sini seharusnya kita milihnya yang kolom gitu, kolom yang ke bawah, baris ke bawah, row itu yang ke kanan gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita oke nanti dia ke bawah sampai nomor yang kita inginkan. Itu fitur dari autofill di Microsoft Excel. Kemudian hal yang dipelajari berikutnya adalah pemformatan ya, penulisan data dengan format. Nah, pemformatan ini nanti mempengaruhi data yang kita tulis. Jadi misalkan seperti tadi gitu, saya menuliskan 1, dia keluarnya tanggal gitu. Nah, ini dia format dalam bentuk tanggal. Nah, untuk merubah format ini kita bisa untuk merubah teks atau kotak yang kita isi ini agar formatnya sesuai, itu bisa kita rubah di sini di menu di tab menu ribbon di number. Nah, di sini kita bisa melihat ada format cell. Kok nggak banyak? Saya closing satu-satu dulu. Oke, nah di sini ada pemformatan dari kotak-kotak itu. Di sini ada number, ada currency, ini administratif, bukan administrasi ya. Currency ini keuangan, tapi keuangannya
keuangan ini ya, keuangan mata uang terus akunting. Ini sama sebenarnya, tetapi nanti spesifik akunting, terus ada tanggal, ada waktu, presentasi dan seterusnya. Nah, di format ini kita bisa memformat memformat tulisan sesuai seperti yang kita inginkan. Misalkan di sini seharusnya NIM-nya itu ini NIM-nya sudah sesuai ya. Saya bukakan NIM yang tidak sesuai. Contohnya misalkan kayak datanya teman-teman sekarang, data teman-teman yang kemarin. Bentar ya, saya bukakan datanya. Saya agak gak enak badan, jadi sorry kalau misalkan tidak sesemangat kemarin dan tidak maksimal pengajarannya, tapi saya tetap mengajarkan agar bisa terlaksana perkuliahannya. Nah, ini di sini nomornya sudah sesuai ya. Kadang kalau misalkan kita menulis dalam angka di awalnya didahului 0, misalkan kita nulis nomor gitu, nomor telepon. Di sini saya hapus dulu ya. Di sini saya menulis nomor telepon saya misalkan. Kita acak nomor aja ya. Ini nomor random gitu ya. Kalau kita kita tulis di sini aja. Kita tulis di sel yang tidak ada formatnya. Nah, kalau kita nanti dia nomor 0 awalnya itu hilang. Jadi kita tidak bisa melakukan penyimpanan data sesuai data seharusnya. Misalkan di depannya harus ada 0 gitu. Nah, ketika di depannya harus ada 0, maka kita harus melakukan pemformatan. Caranya sebenarnya ada dua. Dengan pemformatan atau memberikan identitas khusus. Identitas khususnya biasanya di awal itu diberi tanda petik 1 gitu. Di awal diberi tanda titik 1, terus kita kasih identitasnya 0-nya, itu dia bisa langsung masuk. Jadi ini dianggap sebagai data yang harus lengkap dari setelah titik tanda petik 1. Nah, kalau misalkan kita kepengen nulisnya secara langsung gini ya. Nah, ini kadang kan keluar dia 12 gitu. Biasanya nomor itu kan 12 digit atau nomor itu 13 digit atau NIM lah yang spesifik gitu. NIM itu ada 10 digit ya. Ada 12 digit atau 13 gitu. Nah, ketika nomor ini dia diawalinya adalah tidak 0, tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa rubah ke format number biasa. Nah, tetapi ternyata di sini di awalnya tidak ada 0 gitu. Mungkin untuk beberapa kebutuhan kita nulisnya harus plus 62 ya. Tapi ketika kita kepingin menuliskan di depannya ada 0, ini kita bisa menggunakan format contoh yang seperti ini. Jadi penulisan angka atau penulisan format itu bisa dilakukan di sini. Maksudnya kita kepingin mendesain atau mengedit pemformatan, bisa nulis di sini. Jadi misalkan di sini ya, di sini kita tulis 0 gitu. Nanti dia bisa kelihatan atasnya. Nah, harusnya ada 0 nih di awal. Nah, ketika kita kepingin memberi angka 0 di awal, maka kita bisa menginput angka yang ingin kita masukkan atau teks yang ingin kita masukkan. Misalkan kita memasukkan teks plus 62 gitu secara keseluruhan misalkan, maka dia nanti akan muncul plus 62. Tapi kenapa kok data aslinya hilang? Karena dia tidak terbaca sebagai data. Nah, cara untuk memberikan datanya adalah kita mengeklik pagar, shift pagar. Nah, itu nanti dia keluar teksnya. Jadi ini pemformatan ya. Atau misalkan di awalnya kita mau tulis 0 gitu. Nah, nanti dia tulis 0 kemudian pagar, harusnya dia keluar angka 0. Bentar. Ini harus kasih tanda petik, terus habis itu pagar. Nah, seperti itu. Jadi ini dianggap sebagai angka, bukan sebagai format nilai gitu. 0 itu menjadi format nilai apa adanya. Nah, ini
cara untuk memberikan. Tapi kalau misalkan itu tadi ada kebutuhan memberikan identitas plus 62, kita bisa kasih plus 62, terus kita kasih pagar untuk kemudian teks selanjutnya itu mengikuti input aslinya seperti itu. Nah, itu kurang lebih gambaran daripada bagaimana kita menulis angka pemformatan agar bisa sesuai gitu, agar bisa rapih, agar sesuai dengan aslinya. Karena kadang seperti yang saya sampaikan tadi, data yang tertulis di Excel ini dia tidak spesifik, dia tidak bisa tertulis secara spesifik karena ada pemformatan yang harus disesuaikan. Itu untuk pemformatan ya. Kemudian ada penulisan angka rupiah, sama halnya kayak tadi ya. Ketika kita kepingin memberikan identitas khusus di depan dengan keterangan plus 62 misalkan, kita pun juga bisa memberikan keterangan khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jual beli atau pembelanjaan gitu. Kita memasukkan nilai harga 300.000. Nah, kita kepingin membuat sheet atau baris ini dia full tentang harga gitu. Jadi kalau misalkan kita nulis di sini 250.000, dia harusnya tertulis Rp 250.000. Nah, ini cara pemformatannya sama kayak tadi. Kita tinggal klik number, terus pilih yang currency. Nanti kita cari Rp-nya seperti itu. Nah, di sini ada pemilihan desimal, bisa kita hilangkan ya. Nanti kita oke aja. Nah, dia bisa spesifik menuliskan format sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu ya. Terus kemudian kebutuhan lainnya adalah untuk menghapus atau mengganti pemformatan mata uang. Itu cara mengganti atau menghapusnya ya jika kita tinggal melakukan cara yang sama seperti membikinnya tadi. Kita tinggal mengganti formatnya sesuai dengan kebutuhan. Terus setelah itu ada pemformatan lagi tanggal. Nah, tanggal ini dia kenapa kok dijelaskan sebegitu spesifiknya, karena memang penulisan tanggal itu bervariatif. Ini misalkan transaksi jual belinya 05 bulan 6 terus 2001 gitu. Nah, di sini seharusnya dia spesifik menuliskan penanggalan dari dari apa yang kita tulis gitu. Nah, ini caranya bisa dengan kita untuk bisa merapikannya bisa dengan cara yang sama seperti itu. Jadi ini kita bisa milih ya formatnya. Ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini bisa kita ganti dalam bahasa Indonesia juga. Kita tinggal klik aja, pilih yang bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti dia bisa keluar gitu. Terus oke. Nah, ini dia bisa muncul. Oh, dia tidak keluar. Jadi idealnya kita bikin dulu dia date, terus habis itu kita kasih penanggalannya. Kita kasih pemisahnya dalam bentuk ini garis miring. Nah, ini nanti kita bisa ganti pemformatan penanggalannya seperti ini, seperti itu kurang lebih gambaran ya, basicnya, dasarnya. Ini karena ada modulnya jadi kita harus bahas, nanti saya bahas sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara shortcutnya adalah menekan Ctrl 1, karena Ctrl 1 untuk memunculkan format CTRL 1 itu shortcut untuk memunculkan format gitu. CTRL plus 1. Kemudian setelah ada pemformatan, nah ini pemformatan karena penulisannya bisa berbeda-beda ya. Kita bisa mendesain penulisan penanggalan apabila tidak disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Jadi pemformatannya adalah nanti kita tulis di custom, terus habis itu kita bisa masukkan keterangan itu seperti ini kurang lebih. Nah, ini bisa diganti ke bahasa Indonesia dengan cara $, terus type ID, DDD, D-nya 4. Ini kan D ya sebenarnya ya, tapi ketika D-nya 4 dia menjadi menjadi harinya, nama harinya. Terus kalau D-nya 2 dia menjadi tanggalnya. Nah, bulan pun demikian. Kalau kita tulis 2 nanti dia menjadi
tanggal saja, angkanya. Tapi kalau kita tulis 3 nanti dia jadi singkatan, kalau 4 jadi namanya, kalau 5 enggak jadi singkatan awalnya ya. Terus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa ini? Kurang lebih seperti itu. Terus misalkan tahunnya kalau kita tulis 2 nanti dia tulis tahun paling belakangnya. Nah kalau sudah 3 itu pasti, karena tahun tidak ada singkatan ya biasanya ya, seperti itu. Jadi kalau D-nya 2, D-nya 1 dia hanya 1 angka, D-nya 2 dia jadi 2 angka, D-nya 3 dia menjadi singkatan nama hari, D-nya 4 dia menjadi nama hari, D-nya 5 karena memang pemformatan tanggal itu hanya 4 itu, jadi dia hanya 4 itu saja. Kurang lebih begitu pemformatan dalam bentuk hari. Mana lagi tadi? Seperti itu ya. Nah halnya ini kurang lebih urutannya ya. Kalau M ini urutan 1 sampai 12, kalau MM ini jadi 2 digit, kalau M-nya 3 kalau M-nya 3 ini dia singkatan dari nama bulan, kalau M-nya 4 itu tertulis lengkap. Terus kemudian untuk menampilkan tanggal pada keyboard ini kita bisa menekan Ctrl Shift dan pagar. Ini ya tombolnya ya. Ini Ctrl Shift dan pagar. Ini untuk menunjukkan tanggal hari ini. Seperti itu. Ctrl Shift dan pagar. Terus setelah itu waktu. Nah, untuk waktu pun sama sebenarnya seperti yang tertulis di atas. Tapi di sini ada urutan, ini bulan ya. Sama kayak tadi, ini kok bolak-balik ya halamannya ya. Oh iya. Dia di print 2 kali dia. Agak aneh. Nah, di sini pun ada format AM PM ya. Di sini kalau misalkan AM kita nulisnya H terus AM PM seperti ini. Ini penulisannya. Kalau misalkan menit dan detik kayak gini, seperti itu kurang lebih gambaran dari penggunaan. Nah kemudian alignment ini tujuannya untuk teman-teman menyesuaikan gitu kebutuhan penulisan. Misalkan di sini karena kecil ya, maksudnya karena pendek, kita bisa miringkan alignmentnya dengan mengeklik ini AB ini shortcut orientation. Nah kita bisa bikin dia jadi miring, harga, atau misalkan kita bikin dia ya sesuai dengan ini gitu. Itu kurang lebih gambaran dari penggunaan format. Kemudian itu untuk alignmentnya. Setelah itu wrap text. Jadi kalau misalkan teman-teman menulis tulisan panjang di Microsoft Excel, itu dia tidak akan timbul, tidak akan tampak tulisannya apabila dia tertutup oleh kotak selanjutnya. Jadi misalkan teman-teman menulis paragraf di sini, ini adalah hasil dari. Nah, dia mungkin di sini tampak ya, tapi ketika di print dia menjadi tidak tampak. Tapi ketika di sini ada tulisan lain, maka dia tidak akan tampak gitu. Dia akan dia akan tertutup oleh kotak selanjutnya karena sudah ada isinya. Nah, bagaimana caranya supaya ukuran kotak yang terbatas ini kemudian bisa kita masukkan semua teks, masukkan semua tulisannya. Ini kita pilih wrap text. Jadi nanti dia akan wrap itu kan membungkus teks menjadi satu kotak saja seperti itu. Kemudian ini wrap text ya. Terus setelah itu teman-teman merapikan jadi merge and center. Jadi merge ini teman-teman kadang misalkan dua kotak mau dijadikan satu. Nah ini di merge ini ya. Tapi kalau misalkan kita mau kembalikannya pun ya caranya sama gitu. Caranya unmerge gitu. Itu sih. Jadi merge itu untuk merapikan kotak. Ini sistem kerja biasanya, tidak ada istilah. Jadi saya bahas modul juga sih sebenarnya, tapi ini ke penggunaan supaya besok kita waktunya pendek. Soalnya setelah ngajar besok saya mau ke Semarang untuk kuliah.
ada perkuliahan offline hari Sabtu, seperti itu. Nah, ini fungsi aritmatik ini fungsi matematik ya. Fungsi atau fungsi itu rumus sebenarnya, gampangnya ya. Di dalam Microsoft Excel kita itu bisa melakukan perhitungan dengan mudah sesuai dengan fitur yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Tidak hanya angka sebenarnya yang bisa dikerjakan, tetapi juga huruf. Tetapi itu sesuai kebutuhan ya. Fitur mana yang mau kita gunakan. Karena fiturnya terlalu banyak, maka kita harus menggunakan fungsi atau rumus, mungkin bahasa gampangnya. Nah, fungsinya variatif. Ada fungsi tentang angka, misalkan ini aritmatik. Ada fungsi tentang penataan teks, misalkan nanti di bawah itu ada fungsi logika. Terus habis itu ada lookup, fungsi pengambilan data dan lain-lain. Sehingga fungsi-fungsi itu nanti digunakan rumus di dalamnya. Nah, fungsi-fungsi itu kemudian kita gunakan sesuai kebutuhannya. Misalkan kita kepingin menjumlah, nanti kita bisa menggunakan fungsi sum. Terus kita memiliki beberapa data, kita nanti bisa dengan memiliki beberapa data dan kepingin tahu rata-ratanya, kita bisa pakai fungsi average. Terus mencari nilai maksimum dari data tersebut, ya fungsi max. Terus fungsi min untuk mengetahui data paling kecil. Fungsi count untuk menghitung bukan jumlah nilai ya, bukan misalkan kita punya beberapa gitu. Di sini 250, terus habis itu di sini 200.000 misalkan ya, terus habis itu di sini 400. Nah, di sini kita contohkan gitu. Ini misalkan sum, ini fungsi sum, fungsi tambah. Nah, ini sum, terus habis itu buka kurung, dimasukkan datanya, terus ditutup kurung. Nah, ini nanti keluar semua nilainya. Terus habis itu ada max, fungsi max ini sama kayak tadi, tapi dikasih buka kurung ya untuk memberikan identitas. Kita mulai memasukkan data seperti itu. Dan minus pun juga sama. Tapi misalkan saya kepengen masukkan max dan minus gitu. Nah, di sini kita harus biasanya memberikan informasi gitu ya. Memberikan informasi maksudnya kita mau masukkan max dan minus menjadi satu gitu. Nah, ini kita bisa menuliskan max gini. Terus habis itu dan minus apa nilai paling minimum dari nilai ini juga. Seperti itu. Dibuka kurung untuk memasukkan data, terus kita masukkan ini juga, tutup kurung. Nah, di sini muncul nilai 400 dan 200.000. Tetapi karena memang tertulisnya itu setelah fungsi maksimum langsung fungsi minimum, jadi dia jadi dia tidak terpisah gitu. Nah, untuk memisahkannya kita bisa memberikan teks di tengah-tengahnya. Untuk memberikan teks di dalam rumus, teman-teman harus menyertakan tanda petik 2 untuk menandakan kalau ini adalah teks gitu. Kita mau masukkan teks seperti itu, kurang lebih gambarannya ya. Nah, terus habis itu ada fungsi habis max, min, terus habis itu average tadi sudah. Ada count. Nah, ini menghitung jumlah data. Menghitung jumlah data itu bukan menghitung nilai ya. Jadi ini fungsi count, ini untuk menghitung saya punya berapa data ya gitu. Nah, ini nanti ada count, terus buka kurung, terus datanya dimasukkan, di enter. Oh, ternyata datanya ada 4. Nah, kenapa kok ada RP? Karena memang tadi formatnya pakai currency atau keuangan gitu ya. Nah, ini salah satu kebutuhannya untuk memberikan penilaian. Ini sangat dasar sekali ya. Setelah itu fungsi logika. Nah, ini mulai fungsi logika. Jadi teman-teman kadang ketika mengelola data, maka teman-teman itu harus membuat data, menganalisis data sesuai dengan detail atau prinsip kerja yang sudah diaturkan oleh klien atau oleh orang yang membutuhkan informasi data. Nah, terkadang beberapa data itu tumpang tindih gitu. Dalam artian misalkan seperti ini gitu. Ini kan tumpang tindih nih. Datanya tidak seragam, tidak serentak. Misalkan pemformatannya nilai A, B, C, D, E gitu. Mungkin dia bisa serentak. Tetapi ketika dia pemformatannya tidak serentak seperti ini, dia ada beberapa range nilai, maka kita perlu apabila kita menginginkan informasi gitu ya, saya memiliki kapasitas, memiliki
memiliki kriteria gitu. Oh, yang lulus antara nilai yang lulus itu di atas 70, yang nggak lulus di bawah 70, seperti itu. Nah, itu nanti bisa menggunakan fungsi logika. Fungsi logika itu sebenarnya kalau menggunakan bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya ya logika jika dan maka. Nah, berarti nanti ada pernyataan dan pernyataan kita memiliki sebuah kondisi dan kemudian pernyataan yang menyertainya. Jadi secara rumus sebenarnya fungsi logika itu fungsi if, terus habis itu sebentar, fungsi if itu gini. Nah, logical testnya, jadi logikanya apa, terus habis itu apa yang terjadi kalau si data ini benar, terus apa yang terjadi kalau data ini salah gitu. Jadi ada jika makanya. Jika data ini benar maka ini yang terjadi. Jika data ini salah maka ini yang terjadi. Nah, karena ini jika berarti kan ada dua kondisi ya yang minimal. Tuh, ini kondisi minimalnya. Jadi misalkan gini. Oh, kalau dia di atas 250.000 dia untung gitu. Maka kalau di bawah 250.000 dia rugi. Maka kita bisa menggunakan fungsi if gitu. Nah, ini data ini kalau misalkan dia lebih dari 250.000 dikasih pemisahannya pakai titik koma ya, ini beda-beda. Nanti dia bisa untung. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya bisa untung. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan dia kita kepingin memasukkan angka huruf, maka harus dikasih tanda petik. Terus kalau misalkan tidak di atas 250.000 maka dia rugi. Seperti itu kurang lebih gambaran daripada penggunaan fitur if. Nah, ini ya, jadi yang ruginya dia di bawah karena tadi nilainya lebih dari 250.000. Kalau lebih dan sama dengan tinggal kita masukkan sama dengan gitu. Enter untung. Itu kurang lebih gambarannya ya. Setelah itu fungsi if, sebenarnya fungsi if, fungsi count itu kan fungsi satu ini toh ya, satu logika atau satu perumusan. Nah, itu sebenarnya bisa menggunakan banyak logika gitu. Nah, ini ada beberapa dulu. Sebelum masuk ke beberapa logika. Ini misalkan false, terus habis itu ketika ada masalah gitu hasilnya 0, maka tidak ada argumen untuk argumen tersebut. Maksudnya tidak ada ininya, tidak ada jikanya gitu. Jadi di awalnya nggak ada jikanya itu tidak sesuai gitu. Terus habis itu kalau ini biasanya rumusnya salah gitu ya. Nah, ketika menumpuk data itu kita bisa menggunakan fitur yang lain, fitur yang bertingkat. Ini misalkan untuk fungsi yang bertingkat kita bisa pakai IFS, if s. Nah, ini kalau misalkan benar, saya punya data nih, kalau benar maka kayak gini. Kalau salah maka muncul logika kedua. Kalau benar logika kedua maka kayak gini. Kalau logika kedua ternyata salah, berarti nanti muncul logika ketiga. Logika ketiga kalau benar maka gini. Kalau logika ketiga salah, nanti muncul logika keempat. Ini untuk bertingkat. If pun sama. Misalkan saya kepengen memasukkan spesifik gitu. Saya hanya kepengen menghitung penghasilan dari Andi saja. Jadi nanti di sini ada beberapa nama. If nanti muncul logika gitu. If. Nah, ini nanti ada range sama kriteria kayak gitu. Kriterianya apa gitu, itu bisa dimasukkan. Seperti itu ya kurang lebih. Terus itu kan tadi pengelolaan angka. Nah, ketika kita kepingin memasukkan pengelolaan data atau teks, kita bisa menggunakan rumus yang ya sesuai dengan teksnya. Misalkan di sini ada fungsi left, mid, and right. Ini fungsi kiri, middle ini tengah, right kanan. Nah, fungsi left, mid, dan right ini fungsinya adalah tujuannya adalah untuk mengambil data, mengambil karakter data berupa teks karakter. Nah, adapun bedanya left, mid, dan right ini gini. Jadi misalkan saya kepengen melihat yang mana yang untung, yang mana yang rugi. Tapi untuk mempermudah saya kepengen menjadikannya satu huruf. Nah, ini kita bisa pakai fungsi left. Kalau misalkan kita hanya mengambil satu huruf, teksnya yang mana kita pilih dulu. Terus habis itu
berapa teks yang mau kita ambil satu gitu. Nanti dia bisa keluar, oh ini U, itu ini rugi. Pun kebalikannya dengan right ya, right berarti bagian kanannya ya. Nah itu nanti yang bagian belakang, ini untuk fungsinya. Ini saya hanya mempraktekkan apa yang ada di modul saja. Nanti ini untuk keperluan ujian lah, sama kayak membahas modul biasanya. Mungkin hari ini kita nggak sampai jam 10 paling ya, karena lama-lama tambah nggak enak badan ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya habiskan dulu. Terus penggunaan border ini untuk memberikan estetika, memberikan bukan batas ya, memberikan border itu figura kalau dalam bahasa Indonesia. Nah ini bisa digini. Nah ini pun misalkan saya cuma mau memberi kotak luar saja, setiap barisnya nggak mau dikasih. Nah ini di sini ada pilihannya. Pilihannya itu outside border saja. Tapi karena kita sudah masukkan maka dia ada di no border dulu, dihilangkan, terus outside of border. Nah nanti dia yang di kotak hanya yang bukan yang di kotak, yang dimasukkan hanya yang diberi kotak hanya sesuai dengan border yang kita tentukan. Terus kemudian mencetak dokumen. Nah ini mau ngeprintnya ya. Oke, udah selesai. Oke, itu untuk pertemuan pertama kita. Saya absen dulu. Saya absennya tapi ya wis saya absen terus saya teks gitu aja, saya tulis. 26 berarti ada 25 orang yang ikut, 3 orang yang nggak masuk. Saya lihat di breakout room dulu, nggak ada orang. Oke, mari kita mencari 3 orang yang nggak masuk. Saya buka absen dulu ya. Nggak enak rasanya. Wah. CT 25220. Pengumpulan tugas. Nah ini saya mencari 5 orang itu dulu ya. 3 orang nih. Nambah ini. Tahu dia absen, langsung masuk kalian. Memang mahasiswa ini ada saja. Adi Suparta ada, Afifah ada, Ainur Rif'ah ada, Aisyah ada, Alifatus ada, Aslihatul Ma'wa ada, Aulia ada. Rekian? Nggak ada Rekian? Oke, Rekian nggak ada. Orang pertemuan ke-7. Aulia Rekian sakit, Pak. Oh, ini yang Om nama itu dah? Cacar. Bukan yang cacar. Ya, berarti yang sakit ada 2. Enggak, Aulia. Aulia ada 3. Aulia Dwi sama Aulia Rekian yang sakit. Hah? Oh, Aulia Dwi kamu masuk tapi ini. Yang ini yang Om nama. Aulia Dwi. Oke, sakit ya. Kalau sakit WA saya ya. Soalnya kalau saya nggak punya datanya, kadang ditanya gitu itu, mana buktinya? Ya sidak random gitu. Kalau nggak bisa jawab, takut kalian nggak lulus kalian. Sakit sih, saya kasih dulu keterangan sakit. Karena ini jamnya belum selesai, jadi saya nggak bisa nginput nilai. Nginput absen. Aulia Wahyu ada, Berlian ada, Cika ada, Cita ada, Cairun 24 ada, 25 ada, Delia ada. Ya, Dir. Sip. Delia ada, Dewi Karomatul ada, Edisti ada, Fadilatus ada, Fairis Iqbar ada, Fatohatun Nisa ada, Fatia Fatia M ada. Ya, Febriana ada, Febrina ada, Fikri ada, Fitria ada, Iklil ada, Hudzaifa. Oh ini kerja nah. Iklil ada. Oke. Berarti yang nggak masuk 2. Iya 26 28 benar 2 berarti. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini ya minta tolong yang sakit-sakit suruh hubungi saya. Terus kalau kalian nanti sakit, ya hubungi saya. Jadi saya tahu. Oke, saya lanjutkan penggunaan Microsoft Excel. Tapi sebelum itu on game dulu semuanya.
Ya uncam dulu yuk supaya bisa saya screenshot. Saya bingung ini mau pakai data apa yang mau saya tampilkan. Belum on cam. Oh sudah banyak. Bentar. Ini si Fatia yang nggak on cam ini harus diturunkan dulu. Dimiringkan Mas Fikri supaya saya enak absennya. Oke. Mana tadi datanya? Gimana Pak? Pak? Oh, gak kerungu. Katanya nyauti tapi gak kerungu. Miring gini ya Pak? Ya, dimiringkan HP-nya supaya kelihatan kan. Bukan kamunya, HP-nya. HP-nya Pak. Ya Pak. Sorry. Agak ngegas. Soalnya sakitnya kebetulan sakit darah tinggi saya. Oke, saya screenshot dulu. Santai Pak. Iya, gak apa-apa santai. Oke, boleh off cam lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, teman-teman ini gimana Mas Fikri? Terakhir pengumpulan semua tugas itu tanggal 25. Kalau teman-teman pengen dapat nilai tambahan, itu boleh dikumpulkan maksimal 48 jam setelah tugas diberikan. Kalau teman-teman mengumpulkan nanti tetap saya nilai, tapi nilainya nilai asli, bukan nilai tambahan. Jadi ini untuk memberikan penghormatan bagi teman-teman yang rajin, yang langsung ngerjakan tugas, yang langsung mengumpulkan. Kalau mengumpulkan nanti nggak apa-apa, tetap melakukan tanggung jawab. Pak yang Satu-satu. Gimana Mas Fikri? Setelah ini Mbak Fatia. Gimana Mas Fikri? Yang Word itu loh Pak. Kalau mobil hari ini masih tetap dapat nilai tambahan Pak. Tadi siang kan udah saya tulis itu, sudah saya kasih waktu tambahan. Kemarin kan ada kemarin. Iya Pak. Nggak apa-apa kumpulin aja. Terserah mau ngumpulin nanti juga nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa bebas. Tapi nilai tambahnya. Ya wes, gimana Mbak Fatia? Pak yang materi kemarin belum di itu upload. Iya, belum. Saya kemarin pakai laptop kan, ini pakai komputer, belum saya upload. Pak, berarti deadline-nya ditambah dong. Hah? Enggak dong, kenapa harus ditambah? Kan kemarin karena data, kalau rekaman ini kan ini untuk kalian belajar lagi, bukan untuk mengumpulkan tugas. Kan itu, tidak lengkap. Susah Pak tugasnya. Gampang. Tak tunjukin tugas anak-anak yang kemarin yang dapat 100 ya. Tak kelompok sesuai tugas. Nih, yang PowerPoint PPT 1 nilainya 100. Ini Khalid ini. Dia cuman ngumpulkan kayak gini tak loh dia. Dapat 100. Saya ngasih nilai itu gampang sebenarnya. Pokoknya kalian paham apa yang bakal dikerjakan gitu. Dia cuman ngumpulkan gini tak kasih 100 karena emang sudah sesuai. Ya ada yang maksimum kayak gini tak kasih 100 juga. Tapi ini karena dia ngumpulkannya lebih cepat ya, jadi nilainya bonus gitu. Kayak ini dapat berapa Pak? Belum tak koreksi nak. Koreksiku nanti nyicil. Nunggu waktu senggang gitu. Nah ini 100 ini dia ngerjakan. Kayak gitu. Ini yang 65 ini yang dia nggak sesuai dengan kriteria. Pokoknya kalau bisa nilainya di atas 70 ya. Soalnya nilai lulus minimal 70. Tapi kalau misalkan kalian nilai sebelum UASnya dapat 100, kalian UASnya cuman 40 apa 50 ya asalkan lulus nggak apa-apa. Pokoknya nilai di atas 70. Nanti saya bikinkan transparansi nilainya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, deadline-nya Sabtu aja. Kan sekarang ada deadline-nya itu minggu depan. Kalau misal deadline, kalau mau dapat nilai tambahan 48 jam setelah, nah itu nggak ada ganggu gugat.
perihal saya nguploadnya gimana dan lain-lain itu bukan nganu ya, bukan keringanan itu. Bukan keringanan. Bukan kewajiban saya untuk mengupload sebenarnya. Itu keringanan karena kemarin saya kecepetan. Gitu. Ya habis ini saya upload habis ini. Oke Pak, terima kasih. Terakhir kapan sih PowerPoint? Besok toh? Besok jam 10 Kak. Jam 10 malam kan? Iya. Iya, masih 24 jam lagi kok. Iya, habis ini saya upload. Makasih sudah diingatkan. Oke, saya lanjutkan share screen dulu. Oke, ini salah satu contoh data yang didapatkan dari Google Form. Teman-teman mungkin kemarin sempat baca pengumuman ini ya. Ini anak syariah, jadi kalian nggak apa-apa ngelihat. Toh yang nggak mungkin hafal. Sempat ngelihat beasiswa ini, apa namanya? Beasiswa BMS, Bank Mini Syariah, Winsa. Nah, mereka ngupload. Mungkin kalian yang ngupload familiar sama ini ya, nama ibu, upload surat kematian keluarga, terutama orang tua kalau sudah ada dan lain-lain. Nah, ini kemudian kan kita harus filter dari banyak data ini dan kuotanya per prodi itu cuma 2 atau 3 orang gitu, tergantung fakultasnya sih sebenarnya. Nah, ini kan banyak prodi dan lain-lain ya. Ini kita harus merapikan datanya supaya apa? Supaya bisa dibaca dengan enak, filternya kayak enak. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini saya masukkan ilmu prodinya apa, terus habis itu HKI keberapa. Nah ini nanti ketika diklik dia muncul. Nah ini pengelolaan data di Excel ini yang kemudian mempercepat pekerjaan karena kita nyari HKI bahkan di sini nggak ada nama prodinya, dia hanya fakultas saja. Nah ini saya nggak mengajarkan bagaimana cara membuat ini menjadi itu ya, itu yang ini. Saya hanya menunjukkan logikanya. Jadi ini misalkan HKI ke-8. Ini sebenarnya HKI ke-8 ini saya kelompokkan sesuai dengan NIM-nya. Jadi NIM itu memiliki kriteria. NIM itu memiliki kriteria. Ini aslinya ya, nggak ada nama prodinya ya. NIM itu memiliki kriteria adalah dia kalau dilihat dia pertama adalah jalur masuk 2 digit pertama jalur masuk 2 digit pertama fakultas 2 digit pertama fakultas terus 2 digit ke ini 05 ini fakultas terus habis itu 02 itu jalur masuk 02 ini prodi ini tahun masuk ini nomor urut. Jadi saya ngambil nilai tengahnya ini kan kalau dilihat di sini baris digit ke-5 dan ke-6. Nah ini pakai fitur left itu tadi. Jadi fitur left itu tadi fitur mid ya, middle. Saya ngambil ini untuk kemudian tahu fakultasnya apa. Setelah tahu fakultasnya apa, kemudian saya kelompokkan menjadi 1. Nah, dikelompokkan menjadi 1 ini menjadi identitas HKI keberapa gitu. Seperti ini. Nah, pengelompokannya itu pakai drag and drop itu tadi. Jadi ini misalkan saya contohkanlah sedikit. Saya kepingin ngambil ini di sini. Terus habis itu nomor karakternya misalkan 2 awal ya. Ini untuk mencari fakultas ya. Terus di enter gitu. Nah, ini kan muncul 05 nih. Nah, kita kepingin merubah 05 ini menjadi fakultas syariah dan hukum. Misalkan di sini 03 misalkan jadi Usuluddin atau apa gitu ya. Saya nggak hafal gitu. Nah, bagaimana cara merubah itu? Itu menggunakan fitur lookup. Nah, lookup itu ketika kita sudah memiliki database asli, ini syaratnya ya, memiliki database asli. Ini misalkan 01. Nah, ini kan tadi 0 pasti hilang ya di awal ya. Kita bisa kasih keterangan ini, keterangan titik tanda petik ini 01. Terus kita bisa pakai autofill juga untuk ke bawah. Autofill ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, terus habis itu di sini kita punya identitas fakultas. Misalkan kita random aja ya. Ini pertama doktoral itu S3. Terus habis itu magister. Terus habis itu FSH. Adab. Terus dakwah kalian. Terus dan lain-lain ya, FUF. Terus FTK dan lain-lain. Nah, ini apa contohnya? FST Saintek. Nah,
ini kemudian menjadi database. Ini nomor urut NIM gitu. NIM. Terus habis itu dia, ini pasti pusing kalian karena jarang pakai Excel ya. Tapi tenang, tugasku gampang kok. Tak review dulu tugas Excel ya. Supaya kalian tahu yang mana yang dapat 100. Pokoknya perhatikan aja, apa yang saya ajarkan nanti bisa jadi enak kok. Oh, ini yang ini tugas yang lainnya. Nah, dia cuman gini tok. Dapat berapa tadi? Dapat 85. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria. Yang dapat 100. Nah, dia cuman gini tok. Untung rugi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, nanti lihat apa setelah saya ngabsen yang kedua saya kasih tahu tugasnya apa. Terus habis itu kita kepingin membikin gitu. Apabila NIM depan nomor urutnya 1, maka dia jadi doktoral, 2 magister, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membuat rumus lookup-nya atau memasukkan rumusnya, kita harus membuat identitas dulu, tabelnya yang mana. Ini kan udah tahu nih tabelnya yang ini. Nah, untuk memudahkan kita supaya tabelnya bisa terpanggil secara mudah, kita bisa kasih identitas atau nama dari tabel di Excel. Di sini misalkan kita memasukkan keterangan prodi gitu ya. Nah, ini berarti nama tabel prodi. Kalau kita kepingin buka tabel prodi, dia ada di sini gitu. Terus habis itu saya mau nge-lookup, saya punya data NIM. Saya tulis random aja ya. Terus habis itu nah 09 nggak ada, 08 aja. Nah 05 ini kalau kita lihat dia pasti FDK, 03 dia FSH, 08 dia FST. Nah ini kita hanya ngambil 05 nya, maka kita pakai rumus left ini tadi ya, left terus buka kurung, ngambil datanya, terus yang diambil 2 karakter. Nah, dia jadi 05, 03, 08. Bagaimana caranya supaya 05 ini jadi FTK? Caranya adalah lookup. Nah, rumus lookup adalah lookup. Pertama adalah tabel yang mau kita cari kesamaannya. Terus kemudian database-nya apa? Database-nya kan tadi kita pakai prodi gini ya. Terus habis itu kita mau ngambil nilai yang keberapa? Nilai yang kedua. Ini nilai yang ke-1, ini nilai yang kedua. Setelah itu kita kalau salah bagaimana? Tulis file saja supaya kosong. Nah, seperti itu. 05 FTK, 03 FSH, 08 FST. Itu lookup ya. Jadi lookup itu ada data mana yang mau dipakai, sheet mana yang mau dipakai, terus habis itu database-nya apa, terus data keberapa, kayak gitu. Itu untuk mempermudah bagaimana pemformatan pengurutan. Nah, itu konsep dari lookup. Setelah lookup ada lagi, ini sama lookup semua ini. Lookup. Saya ngambil HKI ke-8. HKI ke-8 ini data 1 ini tabel semua ini ya. Data 1 itu semua tabel. Oh, mana data 1 ini? Data 1 itu tabel. Tapi di sini enggak ada. Terus setelah itu 9 ini urutan, files hitungan. Jadi kayak gitu. Nah, mengelompokkan ininya, membuat HKI-nya dari data ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari NIM ini saya ambil nilai mana yang kemudian jadi prodi, saya lookup dulu. Nanti di sini muncul HKI gitu, HKI. Terus di sini saya bikin autofill gitu, 1 2 3. Jadi misalkan di sini HKI gitu ya. HKI, terus di sini urutan ke-1 gitu. Ini sudah di autofill. Saya mau gabungkan ini HKI 1, maka saya tinggal memasukkan rumus sama dengan dan ini. Maksudnya adalah, nah dia HKI 1.
dia jadi ini dan ini jadi satu. Tapi kalau misalkan saya memasukkan teks di dalamnya seperti yang saya sampaikan tadi, harus disertai tanda petik. Ini nanti teman-teman tugasnya nggak ribet kok, maksudnya mudah untuk dipahami. Itu kurang lebih gambaran dari bagaimana cara saya mengolah data ini, kayak gitu. Oke, ini untuk data ini. Terus misalkan yang ini, di sini ada HKI, HES, PM. Nah ini dia data apa namanya ya? Data, kok lupa saya. Kalau kayak pattern langsung. Insert, lupa saya, lah nanti aja. Kalau nggak gitu gimana? Ya sini, saya kepengen ini keluar gitu. Nah kayak gitu ya. Ini lookup. Terus bagaimana cara memasukkan nama-nama kalian ke dalam satu grup yang sama? Saya kasih tahu caranya. Habis itu selesai perkuliahannya karena emang terbatas tenaga saya. Oke, di sini ada informasi kelas ICT. Di sini ada kelas 30 kelas ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, 25 tahun diselenggarakan, 1 ini gelombang, 01 ini urutan kelas. Kalau dilihat nama saya itu ada di urutan, saya langsung kontrol F aja, Humam gitu. Dia ada di urutan 25, 21, 20. Nah, di sini semua mahasiswa saya nih. Segini nih. Saya kepengen masukkan data mahasiswa saya menjadi kontak WhatsApp. Nah, caranya adalah kita menggunakan data ini, di copy dulu, terus membuka file baru. Dipaste di sini. Nah ini nggak rapi ya. Kita bisa pakai ngerapikannya itu caranya ini di blok, terus di double klik. Ini di blok semua, double klik. Atau kalau misalkan shortcutnya itu ALT. Nah ketika muncul ALT ini nanti di sini keluar opsi-opsi hurufnya ya. Kita pilih H, dia udah H. Terus di sini banyak, ini kotak-kotaknya ngeblend ini. ALT H. Nah ini nanti OI gitu, OI, dia bisa langsung cepet gitu. Nah itu shortcut gitu bisa dipelajari, bisa dicari. Nah kemudian data ini sudah spesifik gitu. Oh ini datanya Humam. Nah data Humam ini kemudian mau saya masukkan ke grup WhatsApp. Caranya mudah. Caranya adalah tinggal kita mengambil data-data yang perlu dimasukkan ke WhatsApp. Yang pertama adalah nama, nomor telepon, dan prodi misalkan. Oke. Misalkan di sini NIM nggak pakai, hapus. Nomor telepon pakai ya, nama saya nggak pakai, dihapus. Terus habis itu 25120 nggak pakai ya, pakai lah, dihapus. Nggak usah dihapus. Terus ini dihapus. Nah, dua data ini saya mau taruh di terakhir. Dua data ini mau saya pakai di terakhir gini. Nah, terus atau ininya saya hapus lah, nggak kepake soalnya ini. Terus di sini bagaimana cara saya memasukkan ke grup WhatsApp adalah saya memberikan judul dari tabel dulu. Di sini ada nama, karena ini nama nganu ya, namanya ada dua, ada first name, satunya bisa diisi last name. Terus habis itu ini bisa dikasih nomor pun gitu. Ini misalkan nomor office, karena nomor kan ada dua ya biasanya kalau kita save ya. Udah, file dibikin serupa ini, seperti ini. Terus kita save as ke CSV. Save as ke CSV yang Microsoft. Terus kita save namanya, misalkan kontak ini ya. Nah nanti jadinya saya bukakan yang kelasnya kalian aja. Nanti jadinya seperti ini. Seperti ini kontaknya. Nah ini ya namanya.
Nah, data ini kemudian saya masukkan ke kontak Google. Cara masukkannya adalah membuka link kontak Google di komputer, kurang S, contacts google.com. Nah, terus kita nanti import. Pilih file, misalkan nama kalian ya, atau namanya kelasnya Mbak Miss Junior lah, tapi yang ini saya hapus dulu karena ini ya, karena saya mau masukkan yang ini. Push, udah nggak ada, namanya kelas belah 25230 sudah nggak ada, ya udah nggak ada. Nah, ini tinggal diklik import aja, terus dipilih filenya CSV tadi, dokumen 25230, import. Nah, nanti muncul datanya di sini. Ini. Nah, ini udah ada, tinggal diganti rename datanya. Nanti dia sudah ada di WhatsApp. Jadi, saya ulangi cara-caranya. Pertama adalah menyesuaikan format daftar kontak dengan first name, last name, dan phone ini. Terus setelah itu kita input di Google Kontak. Cara menyesuaikannya ya kita ambil datanya gitu, secara manual atau secara otomatis gitu silakan. Itu misalkan ada banyak data, misalkan data ini tadi lah, data yang mahasiswa ini tadi. Saya ulangi lagi ya, yang ini. Saya mau bikin mereka jadi satu grup WhatsApp gitu. Nanti pengumuman saya akan masukkan di WhatsApp. Yaudah, saya butuh nama dan nomor WhatsApp-nya aja. Tapi supaya di nganunya saya di HP-nya saya bisa tahu ini anak apa, maksudnya nomor apa, bisa saya kasih keterangan. Misalkan ini beasiswa gitu, beasiswa PMS, BPPMS misalkan kayak gitu. Nah, udah kan, ini BPMS 25. BPMS 25 kayak gini. Nah, semuanya kayak gini. Ini autofill-nya dia urut ya. Dah, udah. Ini tinggal dikasih first name, last name, sama phone gini. Tuh. Terus kemudian nanti kita masukkan kita save as, kita masukkan ke Google Kontak. Seperti itu kurang lebih gambaran dari bagaimana kita memasukkan kontak-kontak yang ada di database ke dalam Google Kontak. Setelah dari Google Kontak nanti kita bisa masukkan ke WhatsApp. Oke. Itu saja materinya. Beneran nggak enak badan saya. Ya udah, gak pusing ini. Saya absen dulu 26. Wah, hilang satu lagi. Oke. Biasanya gini nih, habis ini nambah. Saya lihat dulu siapa yang nggak ada. Ade ada, Viva ada, Rifah ada, Riatus ada, Livatus ada, Aslihatul ada, Aulia Dwi ada, Alia Wahyu ada, Rekian sakit, Berlian ada, Cik Bondan hilang Bondan. Tuh, teko maneh. Bondan gak ono, padahal mau tas ono. Bondan gak ada. Ya Bondan gak ada. Bondan gak ada. Jika Anastasia ada. Cita Salsabila ada. 2524 ada. Delia Fitri ada, Dewi ada, Disti ada, Fadilatus ada, Fairis ada, Fatohatun ada, Fatia L ada, Febrina ada, Fikri ada, Fitri ada. Iklil Zahrun Zahir iki ada kan kelas saya ternyata. Aulia Nurluda ada, Ferry Akbar. Oh, ini ada yang 2 orang ternyata. Oke, berarti yang nggak ada anak tadi sama si siapa namanya?
Siapa sih namanya? Hofron. Hofron. Bondan. Oke. Tugasnya adalah tadi kan sudah saya ajarin ya. Pertemuan pertama itu tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam modul. Ada banyak tuh. Ada aritmatik, ada pemformatan dan lain-lain. Saya menjelaskan seminimalnya ada 3 kelompok lah. Pemformatan, aritmatik, sama satunya tadi lupa saya. Pemformatan itu penulisan itu tadi ya, format panjang itu. Aritmatik sama if. Nah, kalian tugasnya membuat satu Excel dengan minimal untuk nilai 70-nya ya, maksudnya pokok lulus gitu. Satu fungsi dengan bebas, nggak harus rapi, nggak harus bagus, nggak bener-bener literally bebas banget gitu. Misal kayak yang ini tadi gitu, ini bikin kayak gini tuh nggak apa-apa, bebas. Ini kan perkalian ya. Tapi kalau misalkan bisa, kayak ini kan tadi lulus nggak lulus, mana tadi yang lulus nggak lulus? Kok hilang tadi? Itu bisa nilainya nambah-nambah. Pokoknya minimal 1 nilainya 70. Asal lulus gitu. Nah ini kan dia pakai 2 kan, aritmatik sama if gitu. Itu bisa lulus dua-duanya. Bisa lulus. Itu untuk yang pertama. Tugas yang kedua adalah yang agak bingung saya karena tadi prakteknya terlalu rumit. Kalian bikin database. Bukan bikin sih. Kalian nanti saya kirim database, terus sesuaikan dengan seperti apa yang saya ajarkan. Ada 2 kan tadi. Yang pertama merapikan database menjadi data tampil yang baik. Yang kedua menjadikan database menjadi data yang siap disimpan ke Google Kontak. Yang dikumpulkan adalah Excel-nya, nggak harus di-save ke kontak kok. Jadi nanti teman-teman tak kirim database yang random, acak. Terus nanti teman-teman bisa jadikan Google Kontak. Itu kelihatannya yang paling mudah daripada yang menampilkan. Bebas. 1, nanti lulus. Semakin rapi, semakin baik, semakin bagus, nilainya semakin tinggi. Tapi walaupun kalian asal benar 70 gitu ya. Asal benar 70, ngumpulkannya sesuai dengan timeline rajin, ya nanti saya tambahin nilainya. Gampang kok. Sampai saya soal itu gampang-gampang. Word kemarin kebablasan saya ngasih tugas. Sebentar, sedikit. Untuk apa yang tadi? Oh ya, satu lagi yang mau saya ajarkan. Ini untuk pengelolaan data. Sebentar ya. Mana ya? Ini nambah 1 materi, tapi bukan karena sih, dia singkat kok. Singkat. Nah, misalkan gini datanya. Nanti yang saya kirimkan data ini. Ini saya copy, terus bentar ya, saya sesuaikan dulu datanya.
Saya lupa kodenya. Iya bener kan? Shift T. Iya bener iki. Kan nih. Oh, harus pas ini. Nah, ya. Oke. Lah copy. Loh, saya tak. Astagfirullahaladzim, kalau harus pas ini. Yes. Oh, salah. Ntar ya teman-teman ya. Saya nanti ngirimkan datanya ini. Sama. Betul. Yes. Stop, salah terus, Emang fokus, Mam. Fokus. Koma. Betul. Salah mana? Koma spasi. Betul. Nah, wis. Jadi, sebentar. Apabila teman-teman punya data seperti ini materi tambahan ya. Karena tadi saya lupa. Nah, data ini adalah data yang tidak rapih gitu. Dia terpisah. Nah, dia hanya satu sheet gitu. Dia hanya satu kotak. Data ini kepingin saya jadikan kotak-kotak yang banyak. Caranya adalah ini di blok, terus habis itu ke data, terus text to column. Nah, nanti kita bisa memisahkan data dengan fitur delimited ini. Terus pemisahnya apa? Koma. Nah, nanti dia jadi kotak-kotak. Karena yang dipisahkan oleh koma. Next, finish. Nah, tugasnya kalian adalah kemudian nanti menjadikan dia ke Google ke CSV gitu dengan fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Itu cara untuk memisahkan data yang jadi satu gini ya. Itu saja. Opsinya antara ngerapikan data pakai VLOOKUP atau kayak gini. Nanti saya kirimkan satu data ini, satu kelasnya kalian ya. Pokoknya saya kirimkan kelasnya kalian yang privasi anaknya terjaga. Kalau kelasnya kalian kan saling tahu lah, ada di grup. Jadi saya kirim data itu ke kelasnya kalian masih aman. Nah, nanti silakan data itu mau dirapikan pakai VLOOKUP atau data itu mau di-save ke Google Kontak. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah Excel-nya. Kayak gitu. Oke. Tidak ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Saya jelasin dari tadi, dengerin tau? Kedengeran tau? Dengar, Pak. Dengar. Oke ya, itu ya. Benar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Habis ini saya kirim database-nya ya. Terus yang aritmatiknya bebas, kalian bikin-bikin sendiri aja. Pokoknya asal lulus satu fungsi, kalau mau nilainya tambah 2 fungsi. Kalau misalkan kepingin tambah bagus, bisa ngumpulkan sesuai jadwal. Gitu. Kalau nggak ada yang tanyakan, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf, saya nggak bisa panjang-panjang karena saya nggak enak badan, karena sakit dan saya kelihatannya butuh istirahat supaya sehat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Kopi. Boleh live semua kok. Saya masih di sini dulu sebentar. Langsung lah. Ya, monggo.
Mau ngecel apa ya? Oh, buka kelas.